Itu adalah statement-statement yang bukan hanya warning, tapi sangat intimidatif. Hai Menteri, jangan lagi ada yang bekerja untuk keluarga dan kerabat. Hai Menteri, jangan lagi ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kalau Anda lambat, kalau Anda nggak becus, silahkan mengundurkan diri dan kemudian pecat itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau melihat dari irisan orang yang jadi menteri, mestinya untuk 5 tahun yang akan datang, tak ada lagi orang susah di negara ini. Ketahanan pangan itu pasti bisa terwujud kok. Amin. Tak ada lagi misalnya krisis tentang energi, tak ada lagi orang menderita, tak ada lagi orang teriak-teriak misalnya soal bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan itu mahal. Nah itu yang kita tunggu sebenarnya sih. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan berbagai permasalahan yang akan menjadi tantangan bagi Kabinet Merah Putih. Lalu, apakah dengan 109 pejabat kementerian ini akan mampu menjawab beragam tantangan itu? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bagaimana pendapat dari pengamat politik Adi Prayitno soal ini. Bismillah. Mas Adi, dari Hambalang ke Magelang, soliditas bisa terwujud dalam waktu cepat tidak? Ya saya kira tak ada alasan untuk tidak solid. Sejak para menteri, wakil menteri, dan kepala badan ini menyatakan bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto, mestinya ego-ego sektoral, kepentingan politik itu dihilangkan. Kalau saya mendengar statement dan pidatonya Prabowo Subianto 2 kali saat pelantikan dan pidato kabinet, saya kira itu adalah statement-statement yang bukan hanya warning, tapi sangat intimidatif. Hai Menteri, jangan lagi ada yang bekerja untuk keluarga dan kerabat. Hai Menteri, jangan lagi ada kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kalau Anda lambat, kalau Anda nggak becus, silahkan mengundurkan diri dan kemudian pecat itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi saya itu sangat intimidatif. Artinya, jangan pernah merasa bahwa menteri itu untuk gagah-gagahan. Menteri itu hanya sebatas portofolio. Atau menteri itu semacam konsesi politik gara-gara memberikan dukungan waktu Pilpres. Dan itu kita harapkan nanti kalau Pak Prabowo dalam waktu 100 hari tidak melihat kinerja menterinya itu sesuai ekspektasi, ganti. Banyak di negara ini orang terbaik untuk mengabdi bangsa dan negara. Pernyataan yang setegas itu memang diperlukan. Bagi saya bukan hanya tegas, sangat intimidatif dalam tanda kutip. Itu adalah satu pernyataan dari Prabowo yang akan ditunggu di kemudian hari. Kalau memang ada di lingkungan para menteri, wakil menteri, kepala badan, kemudian ada staf khusus, utusan khusus, yang khusus-khusus yang lain, tidak perform, tidak sesuai dengan ekspektasi, ganti. Negara ini banyak stok terbaik, kader-kader yang kemudian menurut saya sangat mumpuni untuk membantu Prabowo mewujudkan semua misi-misi dan janji politiknya. Kalau kita mendengar soal ketahanan pangan, saya mendengar ini sejak 2004. Sejak zaman SBY dan sejak zaman Jokowi, Prabowo harus bisa menunjukkan bahwa Prabowo punya diferensiasi. Ini bukan hanya soal visi misi, ini bukan hanya omongan indah di atas kertas, tapi bagaimana ada solusi yang menjadi guidance bahwa 5 tahun yang akan datang kita tak ada lagi persoalan dengan impor-impor beras itu. Termasuk soal renewable energy, energi terbarukan tentang ketahanan energi. Kita kan tentu tidak mau tergantung dengan dulu luar, dan kita juga tahu energi fosil kita terbatas. 15-20 tahun kita, BBM kita ini kan akan semakin berkurang dan kita tidak bisa bergantung. Bisa tidak energi terbarukan dan ketahanan energi yang misalnya memanfaatkan tenaga alam kita yang luar biasa, bisa itu panas bumi, itu juga misalnya bioetanol, itu bisa tidak? Karena ini adalah industri yang padat karya, tidak ada orang yang mau investasi karena dianggap tidak terlampau menguntungkan. Kalau ini bisa diwujudkan, saya kira mantap. Sangat mantap. Sangat mantap. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pidato Presiden Prabowo sudah begitu menggelegar dan tegas. Mas Adi, kira-kira masih berani gak menteri, wakil menterinya macam-macam lebih memprioritaskan kepentingan partai atau kepentingan kelompok pengusaha ketimbang kepentingan rakyat? Ya, kalau saya mendengar pidato Prabowo Subianto, mestinya tak ada lagi cerita bagi menteri itu tidak maksimal untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira pernyataan Prabowo ini tegas ya. Jangan lagi ada orang ataupun menteri yang bekerja untuk keluarga dan kerabatnya, tapi bekerjalah untuk negara dan bangsa. Saya senang mendengar pernyataan ini karena saya kira ke depan kalau kita melihat postur kabinet dan pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan, saya termasuk yang sebenarnya optimis bahwa semua persoalan-persoalan kebangsaan ini akan selesai. Faktornya 3, Silvi. Pertama, kita itu punya presiden yang cukup powerful, ketua umum partai, ningrat politik, dan pergaulan internasionalnya luar biasa. Itu nggak bisa dibantah. Nah, yang kedua tentu kalau kita melihat bagaimana dukungan politik yang muncul dari partai-partai, itu semua menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo. Even PKS,
PDIP dan Nasdem yang kelihatan tidak ada menteri di dalamnya, semua menyatakan akan mendukung semua kebijakan politik Prabowo Subianto. Agak berbeda dengan Jokowi waktu 2014, muncul resistensi dari parlemen, setahun setengah nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Per hari ini, hari pertama dan seterusnya, Prabowo didukung total, Jadi termasuk starting oleh point-nya lebih partai-partai yang mulus. kalah. Itu dua. Yang ketiga tentu kalau kita melihat ya, secara positif tentu saja, menteri yang dipilih dan kemudian ditetapkan sebagai pembantu di 5 tahun ini adalah mereka yang terbaik. Kita bisa cek menteri dari kalangan partai, ketua umum, ada sekjen, ada wakil ketua umum dan seterusnya, itu terbaik minimal di lingkungan partai politik. Kita tentu tidak akan mengatakan itu tidak baik, karena ini adalah orang-orang top di partai. Baik. Tentu dari kalangan profesional kalau kita cek adalah orang yang selama ini punya track record dan rekam jejak yang bagus, semua top dan jempolan. Oke. Apalagi dari kalangan ormas, sekjen ormas besar di negara ini juga jadi menteri. Kalau melihat dari irisan orang yang jadi menteri, mestinya untuk 5 tahun yang akan datang, tak ada lagi orang susah di negara ini. Ketahanan pangan itu pasti bisa terwujud kok. Amin. Tak ada lagi misalnya krisis tentang energi, tak ada lagi orang menderita, tak ada lagi orang teriak-teriak misalnya soal bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan Oke. itu mahal. Nah itu yang kita tunggu sebenarnya sih. Kalau semuanya bekerja dengan baik. Ya, karena saking konsistensinya Pak Prabowo itu, pidato politiknya saat pelantikan mirip-mirip pidato politik 2014 yang lalu. Rasa oposisi. Jadi jangan terlena dengan Indonesia masuk G20, jangan terlena karena Indonesia 16 negara termasuk kategori yang pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi jangan lupa banyak orang miskin dan susah. Baik. itu sangat konsisten. Kita tetap harus optimis, Bang Adi. Oh, itu Oh, maksud iya. saya. Makanya Oke. kalimatnya itu adalah diktum faktum kalau nggak salah. Karena sekarang apa yang presiden, dikatakan Bang, harus itu harus tuntas. dilakukan. Betul. Oke. Itu yang sebenarnya ditunggu. Itu kan- Dan Prabowo punya segala-galanya melakukan Oke, itu. setuju. Nah, kalau soal yang ngontrol gampang, Bang. Kita akan sebut menteri-menteri yang kinerjanya tidak from tiap hari dari luar. Kalau kita lihat ya, bagian dari demokrasi, Bang. visi misi Pak Prabowo itu betul-betul berdasarkan data. Soal kemiskinan, soal kesehatan, baru dia dibawa programnya. Baik, Itu kelebihan oke. Pak Prabowo itu. Di DPR bisa tetap garang, Mas Seno? Simpel saja sebenarnya kalau kita melihat Pak Prabowo dan pidatonya kemarin, artinya sudah tidak ada lagi politik Raja Jawa. Ini politik yang to the point, straight to the point, semuanya disampaikan dengan harfiah, mudah orang Mas, untuk bukan memahami. Raja Jawa lagi, Hitler Jawa. Artinya nggak ada lagi politik simbol yang di depan dan belakang berbeda. Ini artinya menuntut satunya kata dan perbuatan. Ada intimidasi kepada menteri, kata Mas Adi tadi, yes. Untungnya intimidasi itu tidak kepada kami di PDI Perjuangan. Karena tidak ada di kader kami yang ber-KTA PDI Perjuangan yang ada dalam kabinetnya Pak Prabowo. Bahwa tanggung jawab itu juga ada di kami. Ya Mbak, kami berada di DPR hari ini dan tugas kami adalah untuk memastikan agar mekanisme kontrol itu terjadi dengan baik. Kita akan pastikan karena apa yang disampaikan Pak Prabowo itu nggak mudah juga loh untuk dilaksanakan. Kita melihat itu banyak hal yang ini visi besar sekali dan kalau tidak diinstrumentasikan secara teknis ini berbahaya untuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kita akan ikut kawal itu dengan konsisten. Tapi akan mudah kalau misalnya kepentingan negara bangsa itu di atas kepentingan semuanya. Betul. Tapi kalau kepentingan negara bangsa itu justru di bawah, maka akan susah. Yes. Jadi Bang, kritik itu yang disebut dengan visi Indonesia. Ya, Visi mudah-mudahan Indonesia seperti lah itu. yang sekarang akan dilaksanakan di kepemimpinan Pak Ya. Prabowo. Ya. Jangan membawa visi misi apapun kecuali visi Indonesia. Makanya namanya kabinetnya merah putih. Nah, Seluruh menteri merah itu artinya berani, putih itu artinya suci. Oke guys, jadi apa yang diucapkan oleh Bang Adi Praitno semoga benar-benar bisa diwujudkan dan dijalankan baik oleh Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Dengan ini menaruh harapan besar terhadap para menteri-menteri di kabinet Pak Prabowo dengan nomenklatur sebanyak itu. Pengamat politik Adi Praitno yakin jika para menteri bisa bekerja dengan maksimal, 5 tahun ke depan tak ada lagi rakyat yang akan susah lagi. Ketahanan pangan pasti terwujud. Tak ada lagi krisis tentang energi. Tak ada lagi orang menderita dan tak ada lagi orang yang teriak-teriak bagaimana biaya pendidikan dan kesehatan mahal. Jadi memang para menteri harus diawasi biar kerjanya benar-benar maksimal dan tidak melakukan korupsi demi keluarganya. Background dari Pak Prabowo adalah dari ABRI. Jadi semuanya memang harus disiplin tegas. Jadi jangan coba-coba para elit negara untuk main-main dalam 100 hari ke depan. Kalau ada kinerja asal-asalan, terimalah janji Pak Prabowo buat pernyataan mengundurkan diri. Karena niat Pak Prabowo tulus bekerja demi rakyatnya, guys. Jadi bagaimana, guys, menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.